Selamat pagi keluarga besar GPD Tiberias Bogor yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Dan semua yang setia mendengarkan renungan firman Tuhan setiap pagi di channel YouTube kami. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memuji, memuliakan Tuhan dengan pujian berikut ini. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak nama Yesus, nama Raja segala raja. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegarkan diri, hanya satu nama indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Nama Yesus, nama Raja, nama Yesus, nama Raja, nama Yesus, nama Raja segala raja. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru, di mana kami dapat melakukan aktivitas kami
Sebelum kami melakukan aktivitas, kami mohon tuntunan-Mu Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan, buat mata hati kami terbuka dan kami boleh mendengar firman-Mu dengan menikmati firman-Mu Tuhan, sehingga kami diberkati pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, mari tuntun kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Bagaimana kabar saudara-saudara? Pasti dipelihara oleh Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan di dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini, yaitu dalam Matius pasalnya yang kelima, ayat 14 sampai 16. Kita akan bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Haleluya. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini, menjadi terang dunia. Saudara-saudara, sudah 2 bulan ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang kedewasaan ya, tentang matang secara rohani. Dan kita berusaha menuju kepada kesempurnaan. Salah satunya kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi terang dunia. Sekali lagi, kamu adalah terang dunia. Saya adalah terang dunia. Bukan terang di gereja, tapi terang dunia. Ya, dimanapun kita melangkah, kita jadi terang. Kalau di gereja kita jadi berkat. Tapi kalau di luar, terhadap orang dunia, dimanapun kita melangkah, kita adalah terang dunia, saudara-saudara. Apakah terang itu, saudara-saudara? Kita kalau boleh lihat, terang itu adalah yang menerangi kegelapan, ya saudara-saudara ya. Terang akan menerangi kegelapan. Dalam ayat ini, ayat 14, saudara-saudara ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara-saudara, terang itu menerangi kegelapan. Sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama, sifat terang itu adalah kita menerangi kegelapan. Kalau orang yang menerangi kegelapan, dia akan memberikan petunjuk. Kita menjadi terang, kita boleh menjadi jawaban bagi orang-orang yang belum mengerti firman Tuhan. Mungkin seringkali kita menemukan teman-teman kita, entah itu di sekolah, di kantor, di tempat pekerjaan, di tempat kita berkumpul, bersosialisasi, berkomunikasi. Banyak orang-orang yang bertanya-tanya untuk menghadapi masalah hidup ini. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah terang yang menerangi mereka untuk memberikan petunjuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin tidak secara percis perkataannya sesuai dengan Alkitab, tapi dengan perkataan sehari-hari kita bisa menjelaskan bagaimana kita hidup di dalam kebenaran itu. Kita sebagai contoh, saudara-saudara, terang itu akan menjadi teladan, memberikan pengarahan kepada orang-orang yang gelap, yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu sifat terang, menerangi kegelapan, memberikan petunjuk. Yang kedua, berbeda dengan gelap, ya. Bagaimana hidup kita, saudara-saudara? Kita harus jadi terang. Tunjukkanlah sebagai anak-anak terang itu, hidup dalam kejujuran, hidup di dalam kerendahan hati. Apalagi saudara-saudara, kita suka mengampuni. Kalau kita mengampuni, kita adalah anak-anak terang. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 12, saudara-saudara. Yohanes 8 ayat
12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ketika kita dalam Yesus Kristus, kita akan menjadi terang. Kita tidak akan sama dengan kegelapan. Tetapi karena kita hidup ikut Tuhan yang adalah terang dunia. Yesus katakan, "Akulah terang dunia." Kita ini seperti bulan, saudara-saudara. Kita tidak memancarkan cahayanya sendiri. Tapi matahari, diibaratkan Yesus adalah matahari. Dia yang menjadi terang dunia. Kita menjadi bulan yang memantulkan cahaya matahari. Begitulah kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam terang, kita bukan ikut bagian dalam kegelapan. Memang kita tidak, maksudnya kita, saya sendiri aja, saya nggak mau bergaul dengan orang dunia. Itu salah juga, saudara-saudara. Kita berdiam diri, nggak mau bergaul, saudara-saudara. Bagaimana terang itu bisa terlihat ketika kita hanya bersembunyi saja, tidak bergaul? Tunjukkanlah terang itu di tengah-tengah lingkungan kita, saudara-saudara. Tapi bukan ikut dengan kegelapan, tapi kita menjadi terang, menerangi yang gelap. Terang itu jangan disembunyikan, saudara-saudara. Tapi kita mau tunjukkan kepada dunia. Bukan artinya sombong ya, tetapi kita tunjukkan apa adanya hidup kita. Terang itu, Yesus ada dalam hidup kita yang akan menerangi segala kehidupan kita. Bahkan orang-orang sekitar kita akan menerima berkat dalam hidup kita, saudara-saudara. Ketika kita jadi terang, saudara-saudara. Jadi sifat terang itu adalah berbeda dengan yang gelap. Terang tidak boleh disembunyikan, harus bercahaya. Terang juga akan memberikan petunjuk, saudara-saudara. Kita akan jadi terang, saudara-saudara, kalau kita terus ikut dalam terangnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, siapa yang ada dalam Yesus, dalam Dia, itu akan terang, kita akan bercahaya. Semakin kita jauh dari Tuhan, terang itu semakin redup. Oleh sebab itu jangan jauh dari terang hidup itu. Terang yang sesungguhnya adalah terang dari Yesus Tuhan, dari petunjuk firman Tuhan, dari penerangan Roh Kudus. Kita akan terus menjadi berkat bagi banyak orang, saudara-saudara. Gereja dikatakan eklesia, perkumpulan, atau orang-orang yang dipanggil keluar. Itu eklesia dalam bahasa Yunani ya. Dalam Alkitab ada, saudara-saudara. Eklesia yaitu orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Kita adalah anak-anak terang. Tunjukkanlah terang itu. Orang-orang banyak membutuhkan, saudara-saudara, dalam keputusasaan mereka. Mungkin mereka merasa tidak ada harapan. Kita datang menjadi berkat, memberikan kedamaian. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang Sang Raja Damai itu. Kita adalah terang dunia. Sehingga orang-orang yang membutuhkan yang saat ini sangat kehilangan pengharapan, saudara-saudara. Tapi kita akan menerangi mereka. Hiduplah terus dalam terang Tuhan. Kita akan menjadi terang. Ayat yang terakhir, kembali lagi saudara-saudara dalam tadi saudara-saudara Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Tujuan kita menjadi terang, nama Tuhan dimuliakan. Bukan nama kita, saudara-saudara, yang berusaha supaya ditunjukkan. Tetapi kita lihat bahwa orang-orang akan berkata, ada Yesus dalam hidup kita. Ada Tuhan dalam hidup kita. Itu yang membuat kita akan jadi berkat buat banyak orang. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, saudara-saudara. Tetaplah sebagai terang dunia. Itulah tugas kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang mengingatkan kami. Betapa kami bersyukur kami adalah umat-umat pilihan-Mu, ketebusan-Mu yang sudah Kau angkat Tuhan. Di dalam lumpur dosa, Engkau mengangkat kami oleh penebusan Engkau, darah-Mu sendiri Tuhan yang menebus kami Tuhan. Sehingga kami layak menjadi anak-anak Tuhan dan kami disebut menjadi terang dunia. Biarlah kami menjadi terang dunia itu Tuhan. Banyak orang membutuhkan kami dan kami pun terus hidup dalam kebenaran terang itu yang sesungguhnya. Sehingga kami memancarkan dan menjadi berkat buat banyak orang. Pimpin kami sepanjang hari ini supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Roh Kudus tuntun kami sehingga terang-Mu
terang Allah bercahaya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin